Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dokter Ruli. Apakah Anda pernah merasa perutnya begah atau kembung dan banyak gasnya terutama setelah makan sesuatu? Atau justru malah akhir-akhir ini nggak makan pun sering begah, kembung, dan bergas yang membuat kita jadi nggak nyaman? Apakah perutnya sakit atau sering buang angin dan mengganggu kita di kehidupan sehari-hari? Pengen tahu apa sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Siapa tahu bisa membantu diri sendiri atau orang lain yang kita sayangi. Simak sampai selesai, simak sampai tuntas, jangan di-skip supaya kita tidak salah paham. Nah, sebelumnya kita bahas dulu kenapa kok kita suka kembung ya, suka begah. Nah, yang pertama itu kita bahas dulu gasnya. Jadi di dalam perut kita itu memang selalu ada gas dalam usus ya. Nah, tapi rata-rata volume gas dalam usus itu normalnya sekitar 200 ml. Itu normal-normal aja. Kalau nggak ada gasnya, itu gerakan usus juga tidak terlalu efektif dan efisien. Yang bisa bikin kita buang air besar dengan baik dan lancar, salah satunya adalah ketika gas di dalam usus itu bisa bergerak dengan baik gitu ya. Nah, komposisi gas dalam usus itu adalah nitrogen, kemudian oksigen, dan metana, yaitu hasil dari pembakaran atau hasil dari oksidasi sisa-sisa makanan yang ada di dalam perut kita. Kalau nitrogen, oksigen itu dari apa yang kita hirup. Jadi kadang-kadang ketika kita nafas, itu tidak semuanya masuk ke saluran pernapasan. Ada beberapa udara yang masuk ke saluran pencernaan ya. Ketika kita makan atau ketika kita minum, itu biasanya ada juga udara luar yang masuk. Nah, tapi kenapa kok kalau buang angin atau buang gas gitu ya, kok bau gitu ya? Ada yang bau, ada yang enggak. Nah, itu tergantung apa yang terjadi di dalam usus kita. Itu juga bisa sebagai panduan untuk melihat atau memprediksi kira-kira ada apa di dalam usus kita. Nah, kalau bau gasnya, buang anginnya bau gitu ya. Nah, itu biasanya disebabkan oleh adanya senyawa sulfur, contohnya misalkan pada H2S. Nah, H2S ini biasanya diproduksi memang salah satunya oleh feses kita. Jadi kalau semakin lama feses kita atau tinja kita itu tidak dikeluarkan, terlalu lama di usus besar gitu, itu makin banyak sulfurnya dan makin bau gitu. Jadi kalau kita lama tidak buang air besar, kenapa kentutnya makin bau? Karena sulfurnya makin menumpuk. Selain sulfur juga ada senyawa lain, contoh misalkan asam lemak rantai pendek dan amonia yang biasanya ya tadi produk sampingan dari bakteri-bakteri di usus. Jadi bakteri di usus kita itu mengubah ya apa yang kita makan, salah satunya menjadi bentuk gas. Salah satunya adalah tadi sulfur, kemudian bisa jadi amonia dan bisa jadi gas-gas yang lain seperti metana tadi. Nah, kenapa kok bisa banyak nih gasnya? Ya tadi kan memang harusnya normal, tapi kadang-kadang ada orang yang gasnya banyak banget ya. Tadi setiap makan jadinya kembung, jadinya sakit, jadi sedikit-sedikit sendawa atau sedikit-sedikit buang angin gitu ya. Nah, penyebab gas berlebih itu salah satunya yang paling sering memang karena menelan udara dari luar. Jadi kalau kita makan atau kita minum atau kita bicara, sebenarnya ada udara yang masuk ke saluran cerna. Ketika kita bernapas, kebanyakan udara masuknya ke saluran nafas, tapi ketika kita makan atau kita minum terlalu cepat apalagi atau sambil bicara, itu biasanya ada udara yang masuk juga ke saluran cerna. Nah, tapi banyak juga orang tidak tahu kalau kita stres. Nah, ternyata stres juga bisa menyebabkan udara masuk ke dalam saluran cerna. Jadi ketika kita stres, pernafasan kita itu biasanya tidak teratur. Nah, kalau kita nafasnya teratur, udaranya kan masuk ke saluran nafas. Tapi ketika kita stres, napasnya jadi tidak teratur, terengah-engah atau pendek-pendek. Nah, itu sering masuk ke saluran pencernaan sehingga masuklah angin. Nah, itulah yang sering disebut dengan istilah masuk angin. Kenapa anginnya masuk ke dalam saluran cerna gitu? Sebabnya karena pernafasan kita tidak teratur. Nah, yang lebih sering lagi di akhir-akhir ini adalah baik usia muda atau usia yang sudah dewasa dan usia yang sudah lanjut, itu adalah ketidakseimbangan bakteri usus ya, misalkan karena stres atau bisa juga karena pola makan. Jadi pola makan yang kurang baik, banyak makan junk food, banyak makan yang tidak sehat, itu akan menyebabkan bakteri usus tidak seimbang. Jadi bakteri yang kurang baik akan lebih banyak daripada bakteri yang sehat gitu. Sehingga ketidakseimbangan bakteri ini menimbulkan banyak gas. Tadi kan bakteri-bakteri di usus itu salah satu dampaknya adalah menghasilkan gas. Jadi apa yang kita makan atau sisa-sisa makanan kita akan diubah jadi gas. Makin banyak yang tidak bagus bakterinya, makin banyak gas yang tidak bagus juga. Contoh penyakitnya yang
sering terjadi adalah kalau terjadinya di usus halus namanya small intestinal bacterial overgrowth atau kebanyakan bakteri jelek di usus halus gitu ya, namanya SIBO singkatannya ya, small intestine bacterial overgrowth. Nah, kalau di usus besar biasanya di bowel atau di kolon gitu ya, atau usus besar bagian bawah itu biasanya karena iritasi, dan pencetusnya biasanya karena stres ya. Salah satunya adalah stres. Kalau kita stres dia akan keluar. Jadi IBS itu gejalanya sakit gitu ya, terus banyak gasnya. Tapi ketika setelah buang angin ya atau setelah buang air besar itu rasa sakitnya hilang. Itu salah satu ciri-cirinya dan biasanya dipicu oleh stres gitu. Nah, kalau kita sering kembung, sering bergas, tadi bisa karena SIBO, bisa karena IBS ya, iritasi pada kolon besar, biasanya penyebabnya karena bakterinya tidak seimbang, yang baik dengan yang jelek gitu, yang bakterinya gitu. Nah, itu tindakannya apa? Tindakannya harus kita perbaiki. Apanya? Yang kita perbaiki adalah ususnya. Apanya yang dari ususnya yang diperbaiki? Adalah keseimbangan mikrobiomanya. Nah, tapi ada orang-orang yang sakit perutnya sangat berat ya, atau gasnya sangat banyak sampai akhirnya berbahaya, jadi harus emergency. Nah, kalau emergency sebaiknya langsung dilakukan tindakan, misalkan dibawa ke IGD atau ke endoskopi gitu ya, dilakukan tindakan untuk dilihat nih dan dipastikan memang tidak ada hal-hal yang berbahaya, misalkan ususnya bocor atau ususnya bolong seperti itu ya. Nah, gimana taunya ini udah bahaya atau belum? Udah taunya bahaya atau belum? Ada tanda-tandanya. Yang pertama, nyeri perut berat yang menetap, jadi tidak menghilang. Jadi kalau misalkan tadi nyeri perut, kembung, ketika buang angin atau buang air besar terus hilang, nah itu berarti aman. Tapi begitu nyeri perut, sakit, ya kembung, terus buang angin, sudah buang air besar, tetap sakit, bahkan makin meningkat rasa sakitnya. Nah, ini tanda bahaya, sebaiknya langsung diperiksakan. Atau sudah ada demam. Kalau ada demam berarti infeksi. Dan yang dikhawatirkan adalah infeksi ketika ususnya sudah bolong gitu. Ususnya bolong, bakteri yang ada di usus masuk ke dalam rongga perut ya, jadi ruangan di perut itu ya. Timbul demam, atau bakterinya masuk ke pembuluh darah, timbullah demam, atau muntah yang berkelanjutan. Yang dikhawatirkan nanti bisa dehidrasi ya. Kemudian ada darah dalam tinja. Nah, ini udah ada perlukaan di ususnya. Ini yang dikhawatirkan. Karena tadi yang namanya SIBO, namanya IBS, itu bisa aja ada luka. Ya, lukanya ini yang harus diatasi. Takutnya perdarahannya banyak, jadi anemia, kemudian jadi shock dan seterusnya. Nah, yang dikhawatirkan berikutnya adalah turun berat badan tanpa sebab jelas gitu. Yang dikhawatirkan ini nggak cuma sekedar ketidakseimbangan mikrobiom, tapi sudah mulai ada misalkan keganasan atau kanker atau tumor atau apa. Jadi kalau sering kembung, tapi tadi misalkan berat badannya turun tanpa sebab jelas, ya sebaiknya diperiksa lebih lanjut, misalkan di endoskopi atau apa gitu. Nah, gimana caranya kalau belum parah? Kalau belum parah, kita bisa perbaiki mikrobiomnya. Ya, caranya satu, kita kurangin dulu gasnya deh, supaya nggak terlalu sering kembung. Nah, yang bikin gasnya banyak itu sayuran, ya sayuran tertentu ya. Contoh misalkan buncis, bawang, wortel, kubis, brokoli, kemudian kembang kol, asparagus, dan lain-lain. Nah, taunya dari mana? Kita coba sendiri aja. Jadi kalau kita makan itu terus jadi kembung, jadi sakit perut, jadi nggak enak perutnya. Nah, itu berarti waktunya kita stop. Ya, banyak yang nggak nyangka buncis itu ternyata banyak gasnya ya. Tapi kalau buah-buahan ada nggak? Ada juga. Tapi ada juga orang yang tidak sensitif. Tergantung apa? Tergantung mikrobioma di usus kita. Jadi kalau usus kita memang mikrobiomanya dia sensitif terhadap buah tertentu atau sayur tertentu, itu dia akan menghasilkan gas yang lebih banyak. Ya, tidak semua orang sama nih apa yang terjadi pada tubuhnya. Contoh buah-buahan yang bisa menimbulkan gas, misalkan pisang, kemudian apel, kemudian pir, anggur, dan persik. Kemudian ada kacang-kacangan, kemudian umbi-umbian, kentang, singkong ya. Tapi tidak semua orang mengalaminya gitu. Jadi kita harus coba pada diri sendiri. Kemudian ada produk susu. Nah, kalau produk susu yang bikin sakit perut, bikin banyak gas, ini berarti kita mengalami yang namanya intoleransi laktosa. Jadi kadang-kadang mungkin di waktu muda, waktu anak-anak, minum susu tidak ada masalah, tapi begitu kita makin dewasa, makin bertambah umurnya, makin tidak tahan untuk makan produk susu atau olahan, tapi memang dan mikrobiomnya juga berubah. Nah, berikutnya juga yang
paling sering ini biasanya minuman bersoda. Ini biasanya pada usia muda nih, ya, usia muda terus sering minum bersoda, kemudian tidak seimbang mikrobiom ususnya, jadi sering kembung, sering sakit perut ya. Terus permen karet. Nah, ini juga sama karena banyak gas yang masuk ketika kita mengunyah permen karet. Banyak gas masuk ke saluran cerna. Nah, apalagi yang harus dikurangi adalah diet low food map. Low food map ya. Food itu F-nya itu adalah fermentable, kemudian O-nya oligosakarida, kemudian D-nya disakarida, M-nya monosakarida, dan poliol. Nah, apa aja itu? Food map ya, fermentable itu maksudnya makanan yang ketika masuk ke dalam usus kita akan terfermentasi. Biasanya memang karbohidrat atau yang sulit dicerna deh. Oligosakarida itu biasanya misalkan roti, kemudian bawang-bawangan, kemudian disakarida misalkan susu, kemudian keju ya, terus es krim gitu ya. Terus kalau monosakarida biasanya buah-buahan, apel tadi yang kita sebutkan ya, pir dan lain-lain. Kemudian poliol itu banyak yang orang nggak sadar ya, poliol itu adalah biasanya kita dapat gula alkohol. Nah, gula alkohol itu bisa kita dapat selain dari buah, misalkan semangka, kemudian pir, tapi juga dapat dari makanan kemasan, misalkan dari permen, dari kue-kue, dari coklat gitu ya. Dan ada juga dari pemanis buatan. Jadi banyak pasien diabetes bingung, ya dok kok saya sekarang jadi sering kembung. Nah, ternyata dia suka pakai pemanis buatan. Ya, pemanis buatan itu banyak yang menggunakan gula alkohol, bahkan termasuk stevia. Stevia itu sebenarnya yang biasa dipakai untuk dijual itu dalam bentuk essence, sudah ekstrak gitu ya. Itu stevianya udah dalam bentuk steviol. Nah, steviol itu adalah gula poliol ya, salah satu yang mengandung alkohol juga. Ya, itu bisa menimbulkan gas juga. Tergantung tapi sensitif atau enggak. Ada orang pakai stevia nggak kembung, tapi ada juga yang pakai stevia jadi sakit perut ya, jadi kembung. Itu tergantung sensitivitas bakteri kita. Bakteri orang beda-beda, tiap orang beda-beda mikrobiomnya. Jadi nggak bisa dianggap sama. Tapi yang bisa dijadiin patokan biasanya makanan-makanan yang karbohidrat sulit dicerna itu biasanya akan menyebabkan banyak gas. Contoh misalkan gandum, barley ya, terus kemudian produk susu, kemudian buah-buahan yang tadi kita sebutkan, dan pemanis buatan. Terutama yang dipakai di produk pengawet ya, dengan pengawet itu biasanya gulanya memang gula alkohol, misalkan tadi permen, kemudian jadi kalau permen ada tulisannya sugar free itu biasanya dia pakai gula alkohol tadi yang kita sebutkan. Nah, gimana caranya memperbaiki bakteri usus kita selain kita menghindari makanan-makanan yang tadi adalah dengan satu, memperbaiki pola makannya. Jadi makannya usahain perlahan, kunyahnya pelan-pelan. Di teorinya 32 kali, tapi ya pakai feeling aja, kira-kira kalau udah halus baru ditelan. Makanlah secukupnya, jangan berlebihan. Kasih space untuk udara di usus kita. Jadi kalau bisa misalkan 80% dari kapasitas, kasih sisa 20% untuk udara. Jadi kalau 80%-nya itu makanan dan minuman gitu. Sisanya 20% kasih space untuk udara. Ya kalau mau pakai sunnah Rasul juga lebih bagus lagi ya. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga udara. Tapi banyak orang kayaknya susah deh dok, lapar gitu ya. Oke, 80%, it's okay ya. Kayak orang Jepang, namanya hachi-hachibu ya. Kalau kebiasaan orang Jepang. Nah, kemudian gimana caranya kalau buang air besarnya jadi kurang? Ya, jadi kalau orang kembung terus buang air besarnya kurang, itu salah satunya penyebabnya kurang serat gitu ya. Jadi atasinya salah satunya dengan serat. Oke, boleh pakai yang suplemen, misalkan psyllium. Boleh juga pakai menambah sayur-sayuran atau buah-buahan yang memperlancar buang air besar, misalkan pepaya, kemudian yang banyak seratnya, misalkan sayur-sayuran hijau gitu. Nah, itu juga bagus untuk mengatasi sembelit. Kenapa? Karena sembelitnya hilang, itu biasanya gasnya juga akan hilang. Tadi masih ingat, semakin lama kita menyimpan tinja di usus besar, makin banyak gasnya dan makin bau juga gitu. Nah, selanjutnya adalah hidrasi. Kadang orang sulit buang air besar dan banyak gas, itu salah satunya karena kurang minum. Jadi minumlah minimal 2 liter air per hari, air putih kalau bisa ya. Kemudian olahraga, ternyata olahraga juga meningkatkan selain juga meningkat untuk bergerak, namanya motilitas. Jadi dengan kita sering olahraga, usus kita akan ikut olahraga. Jadi semakin bagus gerakannya, semakin
bagus buang air besarnya, semakin sedikit gas yang ditahan di dalam usus. Jadi banyak dikeluarin gitu ya, bareng dengan buang air besar. Atau bakteri-bakterinya juga yang jelek-jelek biasanya akan hilang. Nah, makanlah makanan yang membantu untuk tadi buang air besar, juga membantu memberikan mikrobiom yang bagus. Contoh misalkan nanas ya, mengandung bromelain. Bromelain itu enzim yang bagus untuk saluran cerna. Misalkan semangka itu juga tinggi air, membantu hidrasi usus, beri rendah karbo dan tinggi serat, dan yogurt. Yogurt itu bagus untuk probiotik. Jadi dia akan membantu meningkatkan koloni bakteri yang baik. Ya, jadi selain yogurt apalagi? Makanan-makanan fermentasi, misalkan kimchi, kemudian tape dan seterusnya yang fermentasi gitu ya. Nah, kapan harus ke dokter? Kalau tadi ada tanda-tanda emergensi dan kalau gejalanya terus berlanjut. Kita sudah usahain pakai 5 langkah tadi, terus masih ada juga atau tadi ada tanda-tanda emergensi, segera ke dokter supaya dilakukan pemeriksaan lanjutan. Contohnya misalkan nanti di endoskopi. Nanti kalau di endoskopi dilihat apakah ada kondisi medis lain. Ya takut tadi misalkan ususnya bocor, ususnya bolong, atau ada perdarahan, udah ada lukanya tadi ya, atau mungkin ada tumor atau kanker. Jadi jangan dianggap sepele, perbaiki makanan kita karena makanan adalah obat. Kalau Anda tidak mau menjadikan makanan adalah obat, maka suatu hari kita akan menjadikan obat sebagai makanan. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Nah, mudah-mudahan Anda terus sehat, tetap semangat, tetap kuat, tetap memberi manfaat untuk banyak orang. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Uli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.